saksikan slide berikut ini. Apa yang teman-teman pikirkan tentang slide yang tadi? Apa persamaannya dan apa perbedaannya? Apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama Ibu Siti Rukoyah. Insya Allah akan mengampu subjek IPS yang nantinya akan membersamai teman-teman SM1. Nah, masih ingat pertanyaan yang tadi teman-teman? Yap, betul. Persamaannya adalah yang tadi, gambar slide yang tadi, kamar-kamar itu merupakan ruang. Nah, ruang-ruang yang tadi akan dikemas dalam, ini dia judulnya, Dinamika Keruangan Indonesia. Oke. Teman-teman, kalau kita bicara tentang ruang, apa yang ada di benak teman-teman? Ruang yaitu merupakan tempat interaksi makhluk hidup atau tempat di mana makhluk hidup itu tinggal. Nah, ruang juga secara arti sempit memiliki perbedaan wilayah, kemudian pembatasan maupun sosial dan kebudayaannya masing-masing. Nah, ciri ruang itu sendiri yaitu memiliki batuan, tanah, serta air. Dan di dalamnya terdapat interaksi tumbuhan, manusia maupun makhluk sosial lainnya. Lalu akuarium, apakah bisa dikatakan sebagai ruang? Karena di dalam akuarium terdapat ruangan yang berisikan air, tanah, bahkan tumbuhan-tumbuhan kecil. Dalam skala luas, ruang juga dapat diartikan sebagai wilayah, di mana ciri khas dari suatu wilayah itu memiliki sumber daya alam yang berbeda. Dan baik teman-teman, coba perhatikan gambar yang sebelah sini dan gambar yang sebelah sini. Apa yang dihasilkan oleh sumber daya alam dari kedua gambar tersebut? Pada gambar wilayah pegunungan ini akan menghasilkan sumber daya alam berupa perkebunan, padi, dan sayur mayur. Sedangkan pada wilayah perairan akan menghasilkan sumber daya alam berupa ikan dan garam, bahkan hasil alam yang lain. Teman-teman tahu seafood kan, kayak kepiting, lobster, ikan laut, dan lain sebagainya. Itu termasuk ke dalam apa ya teman-teman? Wilayah pegunungan atau perairan? Yang mana ya? Nyatanya kita dalam kehidupan sehari-hari tidak hanya membutuhkan ikan atau beras saja, seperti yang dihasilkan oleh wilayah pegunungan, di mana wilayah pegunungan itu menghasilkan hasil tanam berupa sayuran, sedangkan wilayah laut yaitu menghasilkan berupa ikan-ikanan. Wilayah laut menghasilkan ikan, sedangkan wilayah pegunungan menghasilkan beras atau sayur-sayuran. Nah, kedua wilayah tersebut saling membutuhkan atau disebut dengan proses interaksi wilayah. Teman-teman tahu nggak apa itu interaksi? Mau tahu? Ini dia. Gimana kabarnya? Kamu lagi galau nggak? Ini kamu lagi galau ya? Ngomong dong sama aku. Kamu nggak asik ya? Kok pergi? Cing, ngomong dong. Gak asik dia. Hei Bu ya, Hai. itu seru banget kayaknya. Iya, ini film Harry Potter. Ini jadi terakhir. Oh. Yang tebel ya? Ini edisi terakhir. Iya, di terakhir. Ngomongin tentang apa? Ini juga aku belum baca sih semuanya. Cuman kayaknya seru sih kalau dari sinopsisnya. Oh gitu, boleh nggak nanti aku pinjam? Boleh dong. Oh boleh. Pinjam. Boleh. Nanti aja deh, kamu dulu ya. Oh, ya udah deh. Kasih nih Pak ya. Ya, Dadah. Oke. Dari dua cuplikan yang tadi, menurut teman-teman, mana yang termasuk interaksi? Interaksi yang pertama atau yang kedua? Yap, betul. Cuplikan yang kedua, karena saling berinteraksi, saling beradaptasi satu dengan yang lain. Wilayah dapat disebut juga sebagai hubungan timbal balik antar suatu wilayah A dengan wilayah B, saling membutuhkan satu dengan yang lain. Oke teman-teman, ada pun faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi wilayah. Yang pertama ada saling melengkapi, yang kedua pemindahan barang dan orang dalam ruang, dan yang ketiga kesempatan berintervensi. Apa itu saling melengkapi? Artinya wilayah yang menghasilkan beras akan dilengkapi dengan wilayah yang menghasilkan sayuran. Artinya mereka saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Tidak mungkin wilayah yang menghasilkan beras hanya makan beras saja. Pun sebaliknya, tidak mungkin wilayah yang menghasilkan sayuran hanya makan sayur saja. Artinya mereka saling membutuhkan. Barang dan
orang dalam ruang. Artinya ketika saya sekarang berada di wilayah pegunungan, ingin singgah atau ngontrak, bahkan pindah ke wilayah perkotaan, otomatis akan memikirkan jasa, entah jasa transportasi, jasa tukang yang membawa barang-barang saya, atau biaya yang dibutuhkan. Tidak mungkin ketika kita berpindah dari satu wilayah ke wilayah yang lain dengan budget yang besar, itu mustahil untuk pindah. Tapi ketika kita pindah dari suatu wilayah pegunungan, pindah ke perkotaan dengan jarak yang cukup luas tapi budget sedikit, itu kita akan melakukan suatu pemindahan. Namun ketika biayanya itu besar, itu tidak akan tercapai yang namanya pemindahan barang dan orang dalam suatu ruang. Yang ketiga, kesempatan berintervensi. Artinya, ada suatu wilayah alternatif yang dimana wilayah A dengan wilayah B itu jaraknya sangat berjauhan. Contoh, wilayah A tadi ya wilayah pegunungan menghasilkan sayuran, sedangkan wilayah B menghasilkan beras. Jarak keduanya sangat panjang dan sangat luas. Untuk melakukan suatu barter atau melakukan suatu pertukaran produk karena saling membutuhkan satu dengan yang lainnya, maka akan ada kesempatan berintervensi. Artinya ada wilayah C yang muncul. Misal wilayah A di daerah Jakarta, wilayah B di daerah Bogor. Itu keduanya sangat jauh. Muncullah wilayah C, yaitu di Depok. Ya. Wilayah A dan wilayah B itu sangat berjauhan, sehingga muncul wilayah C di Depok. Wilayah C Depok ini akan menampung beberapa sumber daya alam yang dihasilkan oleh wilayah A pun sama oleh wilayah B. Sehingga ketika wilayah A dan wilayah B ini melakukan suatu interaksi antar ruang atau pertukaran produk, wilayah C mampu menampungnya. Kesimpulannya, interaksi antar ruang yaitu bisa dilaksanakan atau biasa kita lakukan secara sehari-hari. Bisa diaplikasikan melalui interaksi antar ruang, wilayah, perkotaan, bahkan di Nusantara atau di seluruh Indonesia ini. Baik teman-teman, cukup sekian dari Ibu. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.